Pernyataan sikap Forum Komunikasi Umat Islam Bersatu FKUIB tolak Undang-Undang Ibu Kota Negara atau UU IKN yang pro oligarki dan membahayakan kedaulatan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan pengesahan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN menjadi undang-undang oleh pemerintah dan DPR hanya dalam waktu 42 hari atau bertepatan pada tanggal 18 Januari 2022 di tengah minimnya partisipasi publik. Pada saat yang sama, Indonesia masih belum terlepas dari pandemi COVID-19, ekonomi yang belum pulih, dan rakyat masih dililit berbagai masalah. Maka sikap pemerintah dan DPR untuk memutuskan pemindahan ibu kota melalui Undang-Undang IKN ini mengundang kritik dari banyak pihak. Beberapa alasan pemindahan ibu kota negara atau IKN ini tidak layak dan harus ditolak. Di antaranya, pertama, pemindahan IKN akan sangat membebani APBN dalam jangka panjang sehingga yang akan dirugikan oleh rakyat. Sehingga yang akan dirugikan adalah rakyat. Penggunaan APBN tersebut akan menyebabkan utang negara meningkat, sehingga biaya pembayaran bunga semakin besar. Pada akhirnya yang dirugikan adalah rakyat luas, sebab porsi anggaran untuk belanja publik yang berdampak luas seperti subsidi, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur perdesaan akan berkurang. Alhasil, dalam situasi pendapatan yang sangat cekak sehingga harus bergantung pada utang dan peningkatan berbagai tarif pajak, pemindahan IKN menjadi sangat tidak urgen. Kedua, pemindahan IKN akan semakin merusak ekologi Kalimantan Timur yang saat ini sudah sangat parah akibat kegiatan penambangan, perkebunan, dan industri kayu. Dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi Kalimantan Timur telah beberapa kali dilanda banjir akibat proses deforestasi untuk kepentingan korporasi di sektor pertambangan dan sektor perkebunan. Dengan semakin pesatnya pembangunan di kawasan tersebut, baik yang direncanakan oleh pemerintah maupun swasta, maka kerusakan ekologi di wilayah itu, ibu kota baru, akan semakin parah. Ketiga, terdapat beberapa persoalan geologis di wilayah Penajam Pasir Utara sebagai IKN, yaitu adanya potensi bencana gempa bumi, banjir, banyaknya lubang bekas tambang, daya dukung tanah, krisis air bersih, dan kebakaran hutan, sehingga biaya akan menelan APBN lebih besar jika dilanjutkan. Keempat, pemindahan IKN merupakan proyek yang syarat dengan kepentingan oligarki dan para pemilik modal, karena mereka yang akan banyak diuntungkan, diantaranya dari kompensasi lahan, pembangunan berbagai sarana dan prasarana IKN, serta penyewaan dan penjualan aset-aset negara yang strategis di kawasan DKI Jakarta saat ini. Kelima, besarnya ruang yang diberikan kepada pihak swasta asing, mulai dari konsep desain hingga pembiayaan infrastruktur di dalam pembangunan IKN, akan merugikan Indonesia bukan hanya dari aspek ekonomi, namun juga akan melemahkan kedaulatan negara. Dengan mempertimbangkan berbagai hal di atas, maka Forum Komunikasi Umat Islam Bersatu atau FKUIB menyatakan, pertama, menolak dengan tegas Undang-Undang Ibu Kota Negara atau UU IKN tahun 2022 secara total dan menuntut pencabutannya tanpa syarat.
Pencabutan ini sebagai cermin tidak urgennya dan tidak layaknya rencana pemindahan ibu kota negara saat ini, serta banyaknya mudorot baik secara dimensi pemerintahan, ekonomi, lingkungan, sosial, dan internasional. Yang kedua, menuntut pemerintah dan DPR menghentikan pembangunan negara berbasis hutang ribawi yang tidak akan memberikan kesejahteraan, keadilan, dan keberkahan. Mega proyek pemindahan IKN yang diduga kuat akan membebani APBN dengan pertumbuhan hutang yang berbasis riba akan membebani rakyat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Islam. Riba sudah ditegaskan keharamannya di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Ketiga, menuntut pemerintah dan DPR menghentikan mega proyek pemindahan IKN ini yang diduga kuat cacat hukum dan cacat prosedur, juga semakin memberikan jalan karpet merah kepada asing dan asing untuk menguasai Indonesia yang mayoritas Muslim. Padahal tersebut adalah sesuatu yang diharamkan oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. Quran surat An-Nisa ayat 141. Keempat, mendorong semua lapisan masyarakat Indonesia yang cinta tanah air dan berkedaulatan negara untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang ibu kota negara ke Mahkamah Konstitusi. Kelima, menuntut pemerintah untuk menghentikan dan menghapus praktek sistem sekuler kapitalisme yang menjadi akar suburnya tatanan oligarki atau persekongkolan jahat kapitalis dan politisi. Segelintir oligarki mencari rente yang diduga kuat mendapatkan paling banyak keuntungan dengan kepindahan ibu kota negara, bertumbuhnya korupsi secara sistematis, dan lahirnya para pemimpin yang meminggirkan peran agama dalam kehidupan publik. Keenam, mengajak seluruh masyarakat dan para tokoh-tokoh masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan syariah Islam secara kafah sebagai kewajiban syar'i dan solusi fundamental untuk menggantikan penerapan sistem sekuler kapitalisme yang menjadi akar masalah negeri ini. Penegakan syariah Islam secara kafah adalah puncak mahkota kewajiban atau tajul furud, dan menjadi kewajiban bagi kita semua umat Islam untuk terlibat di dalam menegakkannya kembali. Mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin dan baldatun thayyibatun warabun khabur, insyaallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bogor 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriah bertepatan 30 Januari 2022. Forum Komunikasi Umat Islam Bersatu FKUIB. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.